Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum, dan para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dan juga adik-adik sekalian, marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan nikmat yang paling sempurna adalah meraih dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dengan bertafakuh fiddin, dengan belajar ilmu semakin lama semakin banyak, mengetahui dari ilmu-ilmu dinullah, mengetahui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti yang telah kita jelaskan kemarin, ihfadillah yahfadka. Setelah kita menjaga tiga perkara, yang pertama adalah tauhid, kemudian menjaga sunnah Rasul, kemudian yang ketiga adalah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan yahfadka, Allah akan menjaga pada kita dua perkara, yaitu pertama menjaga pada diri kita dan urusan-urusan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam urusan din dan juga akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga urusan-urusan dan perkara-perkara hambanya dalam urusan dunia. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan juga hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah untuk mencapai pada Shiratal Mustaqim dan bisa finish sampai akhirnya. Karena apa, ikhwan fillah arsyadakumullah, orang yang mampu meniti dari Shiratal Mustaqim, yaitu sirat, yaitu setelah mizan kemudian ada sirat, jasrun, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhahri jahannam, yaitu di membentang di tengah neraka jahanam. Ini tidak akan mampu untuk dilewati kecuali orang yang memang dia beristiqomah dalam menjaga ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta sama Allah, berilah aku petunjuk menuju jalan yang lurus. Kalau kita bisa istiqomah menjaga siratal mustaqim ini di dunia ini secara maknawi, maka di akhirat kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti dari sirat yang ada di punggung neraka. Siapa yang dia gagal, maka dia akan tercemplung ke dalamnya, hunakal kalalib, banyak dari kait-kait yang akan menjatuhkan dan merobek dari tubuh kita. Dan kalau kita mampu istiqomah di dunia ini, menjaga Shiratal Mustaqim, meniti di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memampukan kita berjalan di sirat yang sifatnya hissi, bentuknya fisik. Nah, yang ini kan maknawi. Shiratal Mustaqim yang kita titi hari ini adalah maknawi, berusaha bagaimana kita berada di jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di akhirat ini sirat sing tenanan, sampai nanti akan berjalan di sana. Kalau Anda sampai kepleset, berarti mungkin di dunia Anda banyak terpeleset dari menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Marilah kita jaga sunnah-sunnahnya supaya kita nanti bisa mendapatkan keselamatan di akhirat.
Kemudian ikhwan fillah arsyadakumullah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita lanjutkan dari kajian kita, ya, yaitu pada bab taswidul akabir. Artinya adalah mengangkat pemimpin dari orang-orang besar di antara kita, al-akabir. Akabir di sini kalau menurut para ulama, ya, kibar atau orang besar itu nilainya dua. Seperti halnya kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, liya'ummu ahadukum, ya, akbarukum sinan, untuk menjadi imam salah seorang di antara kalian dalam sholat ataupun dalam yang lain, ya, dipilih nek iso sing umure paling tua, ya. Maksudnya bukan umurnya tua terus kemudian suaranya sudah tidak bisa didengar dengan baik, bukan. Tapi maksudnya orang yang umurnya sudah lebih tua dari yang lain. Yang kedua itu adalah kabir, itu bermakna al-alimu kabirun wa ingkana hadatan. Orang alim itu kabir, besar, wa ingkana hadatan, walaupun umurnya masih muda, ya. Nah, kabir itu bisa bermakna dua tadi itu. Jadi apa? Yang satu memang umurnya tua, kemudian yang kedua adalah orang yang ilmunya, dinnya banyak dan baik. Jadi kalau orang masih yang sudah tua umurnya, ditambah ilmunya bagus, dinnya bagus, maka ini masuk dalam kategori kabir yang sempurna. Umurnya tua, agamanya bagus, ya. Kalau ada umurnya tua tapi tidak mempunyai agama, maka ini juga nggak pantas untuk dijadikan sebagai kabiruhum, ya, pembesar. Atau anak muda ilmunya banyak, itu juga disebut juga kabir. Hadis di sini dijelaskan, ya, An Hakim bin Qais bin Asim, ya, jadi An Hakim bin Qais bin Asim, anna abahu awsa inda mautihi banihi faqala ittaqullah wa sawwidu akbarakum fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu aba'ahum wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim wa alaikum bil mali wastana'ahu fa innahu mambahatun lil karim wa yustaghna bihi anil la'im wa iyyakum wa mas'alatun nas fa innaha min akhiri kasbir rajul wa idza mittu fala tanahu fa innahu lam yunah ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza mittu fadfanu bi ardi la tash'uru bi dafni Bakrin bin Wa'il wa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh ini dikisahkan oleh anaknya Qais bin Asim, ya, tentang bapaknya, wasiatnya sebelum beliau wafat, ya. Jadi kita kisahkan sedikit dulu tentang siapa itu Qais bin Asim. Qais bin Asim ini adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, ya, diberi umur panjang. Dulu dia termasuk sayyidu ahlul wabar, ya. Jadi pak pembesar dari orang-orang Badui. Pembesarnya orang-orang Badui, orang-orang Arab yang suka angon-angon onto dan yang lain sebagainya, ya. Nah, tapi ini, ya, dia selain terkenal sebagai orang yang istimewa setelah masuk Islam, dia dulu pada masa jahiliyah itu termasuk orang yang bengis, ya. Orang yang memansanna sunatan sayyi'ah, membuat sunnah sayyi'ah. Apa itu? Jadi pada suatu waktu, ya, terjadi suatu peperangan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang satunya, ya, yaitu kabilahnya Asim bin Qais dengan kabilah musuhnya, ini seperti itu. Terjadi peperangan. Lah kabilahnya Qais bin Asim ini kalah. Ketika kabilah Qais bin Asim ini kalah, maka banyak dari orang-orang kabilahnya Qais bin Asim itu menjadi tawanan, ya. Terus yang mampu menebus jadi tebus, yang tidak mampu menebus maka tawanan akan bersama musuh terus, jadi budaknya mereka. Akhirnya setelah 1 tahun lewat, termasuk dari Qais bin Asim ini anak putrinya
itu menjadi tawanan. Jadi anak putrinya menjadi tawanan. Setelah 1 tahun ada gencatan senjata dan perdamaian di antara keduanya, dua kelompok tadi itu, dua kabilah tadi. Setelah terjadi ya kesepakatan, yang disepakati adalah para tawanan ya dikembalikan kepada kaumnya masing-masing. Jadi dari kelompoknya Qais bin Asim yang mengembalikan tawanan, dari musuhnya juga mengembalikan tawanan. Ya. Semua satu persatu tawanan itu kembali ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, kecuali putrinya Qais bin Asim. Dia wis kerasan, penak melu tuane daripada ikut orang tuanya. Wah, lah Qais bin Asim ini menjadi, wah, iki anak wedokku kok malah ya, dia sudah jadi tawanan, waktunya dia itu ya seharusnya kembali ke keluarganya, kembali ke kaumnya, kembali ke aku, itu harusnya bahagia, tapi dia malah menolak untuk kembali ke Qais bin Asim. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, yang terjadi ya, Qais bin Asim dendam dengan yang namanya anak perempuan. Ya, mulai saat itu setiap istrinya melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ya, sampai pada waktu itu anak Qais bin Asim yang dikubur hidup-hidup anak perempuannya jumlahnya ada 8. Ya, ada 8. Jadi 9 karo sing ikut sama musuh tadi itu, yang tawanan tadi itu. Terus yang sisa itu laki-laki jumlahnya 30. Ya, anaknya Qais bin Asim itu sing lanang 30. Ya, yang perempuan yang dipendem hidup-hidup 8, yang hidup 1 bersama dengan musuhnya tadi itu. Ya, ini ya, 39 ya. Ya, ya bagaimana prosesnya kita juga kurang tahu, karena Anas bin Malik sendiri juga anaknya ya 100-an lebih ya, 100 orang ya, kurang lebih. Ya tidak mungkin lah kalau satu Kurowo itu ya, Kurowo namanya, beranak 1 terus ditendang-tendang jadi wakeh ya. Ini kalau 100 dari 1 orang. Jadi ya itu sudah anunya orang Arab ya, sudah kebiasaan mereka, hal yang seperti itu bukan hal yang tabu ya. Anaknya ya laki-laki semua jumlahnya 30, terus 8 anak wanitanya dikubur hidup-hidup, sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Qais bin Asim adalah pencetus awal untuk mengubur anak perempuan ya. Akhirnya orang Arab kebanyakan ya, mereka itu kalau istrinya mau melahirkan, jadi sebelum istrinya melahirkan itu sudah disiapkan kuburan dulu ya. Kalau yang lahir kok anak perempuan langsung dicemplungke, terus kemudian diuruk. Ini orang Arab masa jahiliyah. Tapi kalau nanti yang lahir itu kok anak laki-laki, maka kuburan tadi itu ditutup. Jadi setiap ada perempuan itu mau melahirkan, maka si ibu sendiri ya sedih otomatis. Waduh, muga-muga ini lahir anak laki-laki. Kalau sampai lahir perempuan, maka ya sampai yang namanya Umar bin Khattab pun juga pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itu ya dari pertama siapa? Ya, Qais bin Asim. Ya. Ini pada masa jahiliyah. Tapi dikisahkan juga bahwa Qais bin Asim ini beliau orang yang mengharamkan khomer pada masa jahiliyah. Mungkin dia di kabilahnya melihat khomer ini selalu menjadi pintu masalah ya, menjadi sumber masalah. Jadi setiap ngombe khomer mesti tawuran, mesti terjadi selingkuhan, mesti terjadi kerusakan lah di kampungnya. Akhirnya dia yang mengharamkan dari khomer tersebut untuk kabilahnya pada waktu itu. Ini namanya Qais bin Asim ya. Nah, di sini beliau ya ketika itu ya mau meninggal. Dalam umur yang sudah panjang beliau mau meninggal, dan ketika mau meninggal beliau panggil semua anaknya, jumlahnya 30, semuanya laki karena yang perempuan sudah disortir semua ya, sudah dikubur hidup-hidup. Beliau mengatakan ya, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diutus sebagai Rasul, ternyata Qais ini masuk salah satu
utusan dari Bani Tamim untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah mengetahui Rasulullah, Qais bin Asim itu termasuk orang yang aslama, masuk Islam. Ya. Setelah dia masuk Islam, barulah ya dia hidup dalam keislamannya dan berubah menjadi ahlu ibadah, orang yang halim, orang yang sangat lembut, kemudian orang yang bijaksana. Banyak orang yang belajar akhlak yang mulia kepada siapa? Qais bin Asim. Ya. Di sini dijelaskan dari Hakim bin Qais bin Asim, ya, beliau ketika bapaknya mau meninggal, maka bapaknya panggil seluruh anaknya yang 30 orang tadi itu. Apa nasihat yang pertama? Ini nasihat yang paling berharga yang diwasiatkan baik itu oleh Rasul dan juga oleh para khulafaur rasyidin dan semua ulama-ulama Islam. Berwasiat kepada anaknya itu apa? Ittaqullah. Ya. Takutlah kepada Allah. Ini wasiat yang paling keramat. Ya. Nah, jadi paling keramat. Nah, jangan sampai dilanggar ini. Wasiat paling berharga. Ya. Sama juga kalau orang Arab, orang-orang Arab sana pada zaman Rasulullah itu ketika sudah ittaqillah, itu sebenarnya adalah teguran yang paling menyakitkan. Ya. Anda pernah mendengar dikisahkan oleh Nabi seorang laki-laki yang dia itu kaya, terus kemudian ada seorang laki-laki lagi yang dia punya anak cantik, terus kemudian si laki-laki itu punya pinjaman, akhirnya dipinjemi uang, terus kemudian mergone ora iso nyaur utange, ya, anakmu wae digawe dibuat untuk biar bersenang-senang dengan aku berapa lama, maka seluruh hutangmu akan terlunaskan. Akhirnya si laki-laki tadi itu pada malam harinya mau menghubungi si wanita ini tadi itu, terus si wanita tadi ketika sudah mau dibuka, sudah dibuka pakaiannya, maka ya si wanita tadi mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Ya, sesungguhnya tidak boleh memakai cincin kecuali ahlinya. Ya, artinya kamu nggak berhak untuk memakai diriku karena aku bukan milikmu. Akhirnya dia karena dengar ittaqillah, itu kalimat yang membuat hatinya langsung teratap, langsung takut sama Allah. Dia tinggalkan wanita ini tadi itu, ya, dengan sudah pokoknya hutangnya sudah lunas, ya, nggak jadi mengerjakan maksiat ini tadi. Akhirnya itu yang menyebabkan laki-laki ini tadi ketika terjerembab ke dalam gua dengan amal soleh yang dia kerjakan tadi itu, Allah bisa bukakan pintunya. Ya. Ini termasuk amal yang luar biasa seperti ini. Ya. Ittaqillah, kaget, takut sama Allah, terus kemudian ini. Ya. Jadi semua Rasulullah setiap mau mengutus pasukan, ya, wasiat yang pertama kali adalah ittaqillah, takutlah sama Allah. Ya. Takutlah sama Allah itu apa? Ya jangan hulul, ya, jangan mencacah-cacah mayatnya musuh yang sudah mati, ya. Terus kemudian jangan membunuh mbah-mbah, jangan membunuh anak-anak, ya, jangan membunuh wanita, ya. Intinya semua aturan-aturan perang dalam Islam harus ditaati. Jangan mencuri, ghanimah atau hulul tadi itu namanya ittaqillah, takutlah sama Allah. Ya. Nah, ini insya Allah penjelasannya panjang kalau nanti dijelaskan, karena takwa itu sebenarnya adalah jalan keluar dari setiap permasalahan manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka akan, ya, dijadikan untuknya jalan keluar, ya, jalan keluar. Terus wasawwidu akbarakum, ya, dan pilihlah anak yang paling besar, yang paling tua di antara kalian itu sebagai sayyid, sebagai, ya, pemimpin kalian. Jadi beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya suruh memilih yang paling tua untuk menjadi, ya, pemimpin. Dalam tanda petik di sini ulama yang lain menjelaskan tidak harus yang paling tua, tapi pilihan sing umure lebih tua dari yang lain, ya, tidak paling nggak apa-apa, tapi dia juga mempunyai ilmu, karena akbar itu bisa jadi adalah apa? Seperti yang saya katakan tadi, al-alimu kabirun wa ingkana hadatan. Orang yang alim, dia praktek dengan ilmu-ilmunya itu kabir, besar, walaupun umurnya muda. Artinya apa?
pilihlah yang paling pakar, yang paling mempunyai jiwa kepemimpinan di antara kalian, ya. Terus kemudian alternatif yang keduanya adalah umure sing luweh tua. Jadi misalnya ada yang muda itu cakap dalam memimpin, kemudian ini ada yang lebih tua, ini ya cakap memimpin tapi masih levelnya di bawahnya yang muda ini tadi itu. Maka pilihlah yang tua ini tadi itu. Karena ini namanya imam mafdul, ya. Jadi dia itu sebagai pemimpin yang sebenarnya ghairu fadil, tidak utama, akan tetapi dia diutamakan karena ada faktor umurnya lebih tua, ya, umurnya lebih tua. Tapi nek sing paling tua terus lepa-lepo, gitu, nggak punya gagasan babar blas, ya. Taunya cuman makan, taunya cuman nuruti syahwat, taunya cuman ini, ya ini nggak akan ya berhak untuk menjadi orang yang akabirukum atau akbarukum. Fa innal qaum idza sawwadu akbarahum khalafu aba'ahum, ya. Sesungguhnya suatu kaum apabila memilih yang paling tua, ya, memilih orang yang paling tua di antara mereka, khalafu aba'ahum, maka mereka akan jadi pengganti dari bapak-bapak mereka, ya. Jadi nek wong tua dipilih itu dia akan menjadi bapaknya kaumnya. Karena apa? Dia memang pantas orang tua. Jadi ketika nyuruh-nyuruh, ketika memberi nasihat, makanya Qais bin Asim ini tadi ketika mengatakan sama anaknya, dan yang paling berhak, yang paling bisa menasihati kalian adalah aku, karena dia adalah orang yang paling tua. Jadi kowe iki guru kaya anak-anakku. Ini ada pentingnya juga ya, memilih orang tua itu sebagai pemimpin. Maksudnya yang lebih dewasa daripada yang lain. Karena kalau kita memilih orang yang lebih tua itu sebagai pemimpin, dia sebagai wakil dari nenek moyang kita, bapak-bapak kita dahulu. Pasti akan terpelihara, ya. Wa idza sawwadu asgharuhum, tapi apabila kalian itu memilih seorang pemimpin itu yang paling kecil di antara kalian dari 30 anaknya tadi itu, dan untuk kabilahnya, ya, azra bihim dalika fi akfaihim, ini akan menyebabkan yang tua-tua jadi diremehkan, dan ya yang tua-tua itu akan turun kemampuannya, ya. Paham ya? Jadi wis umur 50 tahun, umur 50 tahun ini wis mbah lerenai mbah, ya. Akhirnya apa? Yang seharusnya dia itu masih mempunyai pikiran yang halim, dewasa, bijaksana, ditambah ilmunya banyak, ketemu dengan Rasulullah, ini pasti akan memberi suatu ini. Makanya Ikhwan Fillah arsyadakumullah, dalam berjihad di Afghanistan itu setiap regu yang saya pernah baca, ya, itu setiap regu pasukan itu banyak pemudanya. Karena orang yang mempunyai daya dobrak tinggi itu yang umur 21 tahun, 22 tahun, 19 tahun, itu dia kalau perang itu wis ora peti mati. Apa meneh rong nikah, ora enek sing dipikir, ya. Enggak ada yang dipikir. Akan tetapi, ya, setiap regu itu mesti dikasih orang yang 40-an tahun ke atas, yang dia mempunyai cara berpikir yang halus, yang lembut. Karena memang dia itu sebagai balancing, ya, itu untuk menyeimbangkan. Jadi semangat tok tanpa dibarengi dengan kebijakan maka akan berakibat fatal. Maka dari itu harus, ya, semangat tinggi, daya dobrak besar, akan tapi juga harus dibarengi dengan orang-orang bijaksana yang mengarahkan mereka supaya jalannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlangsung, ya. Maka cah nom ini memang sengaja suka buat sensasi, terus kemudian semangat tinggi, sehingga bisa jadi apa yang mereka kerjakan ternyata malah menggagalkan suatu strategi besar yang sudah diatur oleh orang-orang bijak atas kecerobohan mereka. Makanya penting orang tua itu tidak ceroboh, cenderung tidak ceroboh. Memang kendele wis sudo, beraninya sudah berkurang, akan tetapi, ya, karena kebijakannya, ya, itu. Makanya kalau mahasiswa biasanya kan teriak-teriak kalau demo, teriak-teriak, ngobrek-ngobrek pagar, gitu, ya, ngobrol-ngobrol ke pagar. Tapi nek anak STM, ya, lowari
nendang polisinya, ini ya karena memang anak segitu sudah tidak ada mikir macam-macam, pikirannya pokoknya didelok koncone kendel, tawuran pakai celurit, pakai gear, pakai apa di jalan pakai rantai, itu ya anak-anak umur segitu itu. Makanya anak segitu tuh harus dipakai, tapi harus diarahkan, ya. Yang membunuh Abu Jahal anak berapa? Umur berapa sih? 14-15 tahun, 2 orang. Ya, anak umur 14, umur 4 dan 15 tahun. Salah satu ini untuk menghinakan dari yang namanya Abu Jahal. Ya, gur dipateni karo cah cilik-cilik bae, ya. Cuman dibunuh sama anak-anak kecil. Tapi kan dia juga diatur sama siapa? Abdurrahman bin Auf yang mengarahkan, ya. Itu loh, ya. Hati-hati loh ya caranya, ya kamu harus tidak boleh gusa-gusu apa, semuanya sudah dikasih tahu sama yang lebih tua. Ini sangat penting, ya, memilih orang yang lebih tua, ya, untuk mendampingi, ya, anak-anak muda itu adalah sangat penting, ya. Kemudian berikutnya wa'alaikum bil mali wastona'ahu, ya. Dan ya agar kalian itu, ya, apa namanya, dengan harta-harta kalian, wastona'ahu itu adalah isti'al fisinaah, ya. Artinya apa? Kembangkan dari harta yang kalian miliki ini, ya, kembangkan harta kekayaanmu ini tadi itu dengan sinaah, dengan tata cara, ya, dengan cara-cara yang masyru'ah, ya, disyariatkan oleh Islam. Oh, ini wasiat yang istimewa ya. Kembangkan hartamu dengan cara yang tidak menyalahi syariat, ya. Karena hari ini ikhwan fillah arsyadakumullah, berapa banyak orang yang cacat tauhidnya sehingga mereka itu, ya, saiki zaman edan nek ora melu edan ora keduman. Akhirnya dia ikut gila. Ikut dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga orang yang milih yang cari yang haram bae angel, kok suruh milih-milih yang halal, ya. Akhirnya dia halal haram ikut dimakan. Yang penting kaya. Ini sama Qais bin Asim, ini anaknya dilarang. Kembangkan hartamu hanya dengan cara yang, ya, masyru', yang halal. Ini nasihat yang istimewa loh ini, ya. Karena apa? Karena apa yang dimakan dari makanan ini, kalau makanan ini haram, menyebabkan doa orang-orang itu juga tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan ini haram, tumbuh untuk istri kita, untuk anak kita, sehingga menjadi istri dan anak yang sulit diatur untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting, ya. Asa sya'rahu mughabbaratun aqdamahu yamuddu yadahi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, ya. Jadi dia sudah lusuh, ya. Terus kemudian rambutnya acak-acakan, berdoa sama Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan, aku minta ini, ya. Gitu. Ternyata apa? Makanannya haram, ya. Minumannya haram, pakaiannya haram, biar diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalaupun kita harus berwasiat, maka salah satu wasiatnya adalah kembangkan harta yang kau miliki itu dengan cara yang halal, ya, itu. Dengan cara yang halal, ya. Karena apa, ikhwan fillah arsyadakumullah, salah satu dari kecacatan tauhid itu satu adalah terlalu mengantungkan diri kepada manusia. Maka hati-hati, yang kita itu mungkin selalu menerima gaji bulanan, ya, terus kemudian kita itu kayak menggantungkan diri kita dengan orang yang seperti ini, ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus tetap ingat sama Allah bahwa semua itu Allahur Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki, dukuwatin matin, yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, maha kuat, ya. Atau, ya tadi itu, ya, dia ragu-ragu bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki dengan segala macam caranya yang Allah berikan kepada kita, ya. Sehingga dia harus
berusaha mencari-cari, wah ini kok angel, yang halal ini angel, yang halal ini sulit. Padahal kita itu hanya disuruh untuk ittikhadul asbab, mengerjakan sebabnya saja untuk mendapatkan rezeki. Urusan nanti yang ngasih itu kalau kita masih punya jatah hidup, berarti pasti dia kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama dari kalangan sahabat, mereka mengatakan bahwa ya, saya sudah menempuh banyak cara kehidupan, mulai kehidupan yang model keras sampai kehidupan yang model ringan. Ya, setelah saya analisa, saya pilih untuk menjalani kehidupan untuk urusan duniaku itu dengan yang ringan-ringan saja. Karena dengan yang ringan aku bisa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku masih mengerjakan sebab, yang sebab ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pantas memberiku rezeki. Ya, ini. Ya. Jadi kita harus jaga ini ya. Ya. Ini urusan makanan ini sangat penting sekali. Fa innahu mambahatulil karim. Ya. Sesungguhnya yang namanya harta ini tadi itu, ya, harta yang halal ini itu menjadi peringatan lil karim, ya, untuk orang yang mulia. Artinya kamu itu akan menjadi mulia itu dengan kamu kaya. Jadi orang nggak boleh miskin. Kalau memang takdirnya miskin, masa nggak boleh? Ya, loh, orang yang miskin itu bahkan dia akan masuk surga setengah hari lebih dulu dibandingkan dari ashabu jaddin, dari orang yang kaya. Nah, sedangkan di akhirat satu hari, ya, inna yauman indallah ka alfi sanah mimma ta'uddun. Sesungguhnya ya, satu hari di sisi Allah itu seperti ya 1000 tahun menurut hitunganmu. Maka nek wong wis mlebu surga setengah hari lebih dahulu, padha karo kalau untuk hitungan kita 500 tahun lebih dulu dibanding yang orang-orang kaya. Ya, tidak hisab-hisab dhisik. Tapi orang ini tadi ya itu adilah. Dari fadlullah yu'tihi may yasha. Jadi melarat tapi dia mampu ridho, mampu syukur. Tapi kata beliau, nek kamu itu punya harta, kembangkan hartamu dengan cara yang halal. Maka satu, ya, kamu akan menjadi mulia. Yang kedua, kamu kaya sudah mulia. Yang kedua, caramu untuk berusaha pun juga cara yang halal, sehingga kamu ya lebih mulia lagi dengan cara itu. Wa yustaghna bihi anil laim. Dan dengan kamu itu mempunyai harta yang berkembang, ya, itu menyebabkan dirimu itu ya terbebas dari celaan orang yang mencela. Jadi kalau Anda tetap ya punya harta, ya, maka kembangkan dengan cara yang halal. Kamu akan menjadi mulia. Yang kedua, kamu tidak akan dicela sama orang, kata beliau. Kemudian wa iyyakum wa mas'alatin nas, ya, lek kepepet-pepete sampean itu sampai melarat betul, ya, tahanlah. Wa iyyakum, ojo sampai ya kalian itu wa mas'alatan nas, meminta-minta kepada manusia. Fa innaha min akhiri kasbir rajul, itu adalah alternatif terakhir dari yang diusahakan manusia tapi itu halal. Ya, jadi halal sing paling keri dewe diusahakan oleh manusia itu adalah minta. Nek jenengan nyolong kalih nyuwun saya pundi, ya, mencuri sama minta bagus mana, ya, bagus minta. Ya sudah, kalau begitu saya tak jadi minta ya, daripada pencuri, ya, tidak seperti itu, ya. Tapi apa? Tahanlah dirimu untuk tidak meminta-minta, karena itu menyebabkan kamu hina, ya, menyebabkan kamu hina. Jadi kalau perlu kau sama orang kaya, ketemu sama orang kaya, ya, bilang, ya, aku pinjam, tapi pinjamannya pinjaman yang lunak. Ya, artinya pinjaman yang lunak itu kamu dikasih modal, terus kemudian Anda bekerja dengan modal tersebut, ya, mengembalikannya tidak pakai tempo, tapi temponya adalah kalau Anda sudah berhasil, ya, itu baru silahkan dikembalikan. Tapi nek memang tidak berhasil, ya wis PN, itu namanya kirot. Sampai-sampai ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun sama siapa ini? Sama Jibril, ya, itu dia melihat di salah satu pintu yang ada di surga.
Apa itu? Bahwa qirot itu sama dengan 18 kali pahalanya. Sedangkan orang yang sodakoh, wasodakotu bi asyri amsalihah, ya, 10 kali lipat. Jadi orang yang memberi pinjaman lunak kepada seseorang yang sangat membutuhkan tadi itu, pahalanya 18 kali lipat, ya, dari itu, ya. Nah, sedangkan sodakoh itu hanya dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali. Ya, loh, padahal kan pengorbanannya besar, sodakoh itu langsung melepaskan hartanya tanpa mengharap kembali. Sedangkan orang tadi pinjaman lunak tadi kan masih ada harapan kembali. Tapi kenapa pahalanya lebih besar? Dijelaskan oleh para ulama. Karena apa? Karena kalau sodakoh ini iso salah alamat. Tapi kalau orang yang minjem bilang pada Anda untuk melakukan suatu usaha ini yang sifatnya adalah karena dia kepepet buat makan lah, buat bayar sekolah lah, buat biar bisa muter maisahnya dan lain sebagainya, itu ya akan lebih tepat sasaran, ya. Dan itu menyelesaikan banyak permasalahan, ya. Berapa banyak hari ini orang, ya, ditangkap Satpol PP, ternyata gembolane di sini ini jatuh, bareng dihitung 99 juta. Berapa banyak peminta-minta yang dia itu di kampungnya punya peternakan sapi, ya. Peminta-minta rumahnya bagus, ya. Ada di perempatan Kertosono sana itu ada peminta-minta yang istiqomah, ya. Sejak rambutnya hitam sampai rambutnya putih. Ya, itu sering diledek. Hei, kedisik sampai ini kerjaannya ngemis, hai. Ya. Nah, kalau dia sudah diledek seperti itu, ya, dia merasa kehormatannya diinjak. Akhirnya apa? Ayo, yang dealer mbek aku. Montor apa sing mbok pilih? Aku kuat tuku. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Ini peminta minta. Ternyata dia ngumpulin banyak, dia mempunyai jauh lebih banyak kekayaan dari kita. Tapi yang meminta-minta model seperti inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih halal tadi itu memang kamu terpaksa, terus kemudian ya kau meminta kepada orang yang kaya untuk diberi hartanya, sebagian dari hartanya. Itu merupakan alternatif terakhir dari manusia, ya. Wa idza mittu, kalau aku nanti mati, fala tanuhu, janganlah kamu itu niyahah. Apa artinya niyahah? Ya, niyahah itu ya dia bersedih dengan menangis teriak-teriak, ya, tanda dia kecewa, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang Arab dulu biasanya itu menyobek-nyobek ini, jahit, ya, itu baju ini, sobek-sobek, ya, sambil menyobek-nyobek itu, ya, sambil teriak-teriak menyatakan bahwa ya itu dia ya nggak terima dengan takdir Allah yang telah ya ditentukan untuk salah satu keluarganya yang meninggal. Itu namanya niyahah, ya. Dan hari ini ya, mungkin dari kalangan orang-orang jahiliyah pun ya itu masih banyak terjadi niyahah apabila salah satu dari ya keluarganya meninggal. Karena apa? Di sini fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah saja yang paling penting, manusia yang paling penting hidup di dunia ini, ketika meninggal tidak ada yang niyahah. Karena memang sudah diajarkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa niyahah ini masuk dalam kategori kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Wa idza mittu, ya, kalau aku nanti mati, fatfanuni bi ardin la tash'uru bidafni Bakar bin Wa'il. Kalau aku nanti mati, maka kuburkanlah aku di suatu tempat yang tidak diketahui kuburanku oleh Bakar bin Wa'il. Bakar bin Wa'il ini sebuah kabilah. Karena dia, Qais bin Asim ini, beliau mempunyai masalah dengan Bani Bakar bin Wa'il. Jadi pada masa jahiliyah, ya, Qais bin Asim ini pernah melakukan sebuah penyerangan, ya, secara tiba-tiba di waktu malam, ya,
yang penyerangan ini tadi itu dilakukan sama beliau kepada Bani Bakar bin Wa'il ini, ya. Jadi penyerangan, merampas harta dan yang lain sebagainya, ya. Dan orang-orang tahu, ya, ini belum dikisos, juga belum diadili. Orangnya adalah Qais bin Asim yang paling bertanggung jawab. Karena dia di kabilahnya, dia aman, dia tidak dibunuh sama orang-orang Bani Bakar bin Qais. Ketika beliau mau meninggal, beliau mengatakan, Bani Bakar bin Wa'il, ketika beliau mau meninggal, kuburkan aku di tempat yang tidak diketahui oleh mereka. Engkau tidak didudah kuburanku. Nanti kuburanku malah dibongkar, kemudian aku diambil, entah itu dicincang-cincang, entah itu diapakan, ya, yang menyebabkan agama mereka rusak, akhirat mereka rusak, dan juga dunia mereka rusak. Artinya kalau dunia rusak itu akan terjadi permasalahan antar dua suku, karena pimpinannya mayatnya dibongkar, dicacah-cacah, dihancurkan. Kalau untuk akhiratnya, Bani Bakar bin Wa'il ini sudah banyak juga orang-orang yang masuk Islam, ya. Ini jadi di situ, ya. Dan salah satu dari karomah yang Allah berikan kepada Qais bin Asim ini adalah dalam sebuah peperangan, ya. Jadi ada sebuah peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus yang namanya Sariyah. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada dua perang, yang satu namanya Ghazwah, yang satu namanya Sariyah. Kalau Ghazwah itu adalah setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sariyah itu adalah Rasulullah mengutus pasukan yang beliau tidak ikut di dalamnya. Ini bedanya, sama-sama perang. Yang satu namanya Ghazwah, yang diikuti Nabi, yang tidak diikuti Nabi namanya Sariyah. Ya. Lah, suatu Sariyah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan ribuan pasukan. Kemudian musuh pada waktu itu, ya, menaruh 1000 pasukan yang ada di luar benteng. Karena dia ingin mengecoh kaum muslimin bahwa nanti kalau ada mata-mata yang masuk ke situ melihat ternyata musuh hanya jumlahnya 1000 orang. Padahal di dalam benteng mereka menyimpan lebih dari 3000 pasukan. Sehingga apa? Ketika sudah berhadap-hadapan pada malam hari, ya, pasukan musuh yang 1000 ini tadi itu membuka pintu benteng, yang dari dalam benteng keluar, kemudian menghujani panah kepada, ya, menghujani anak panah kepada kaum muslimin yang pada waktu itu lagi istirahat. Di sana ada 4 orang yang tidak tidur. Satu adalah Zaid bin Harithah, ya, putra angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai olehnya, ya. Ini budak hitam, kulit hitam, ya. Tapi ini sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada Qais bin Asim, kemudian ada Abdullah bin Rawahah, kemudian ada juga salah satu sahabat, ya, namanya Nu'man bin siapa, ya. Nah, ini keempat-empatnya mereka itu lagi asik membaca Al-Quran, ya. Asik baca Al-Quran ini yang Anda bayangkan, jangan nyekel Quran ini, karena zaman semono kuwi, ya, Quran itu masih belum terjilidkan, ya. Tapi asik baca Al-Quran itu adalah masing-masing sesuai dengan hafalan mereka. Jadi mereka berusaha menghafal, menyelesaikan yang mereka mampu untuk hafal. Ternyata banyak hujan anak panah. Ketika hujan anak panah di pasukan kaum muslimin, maka kaum muslimin saat itu kocar-kacir, kalang kabut. Ketika kaum muslimin dalam keadaan kalang kabut, maka, ya, karena sangat gelap, musuh datang menyerang, ya, musuh datang menyerang. Tapi kan podo-podo petenge, hanya pakai sandi mereka, ya, sama-sama gelapnya, sama-sama iki lawan iki kawan, itu juga kesusahan. Akhirnya apa, ya, Ali yang menceritakan itu, sahabat ini tadi yang bercerita kepada Ali, kepada Rasulullah langsung ini dalam suatu peperangan, ya, ketika sudah pulang bercerita kepada Rasulullah bahwa apa, ketika itu, ya, keluar cahaya dari mulutnya Zaid bin Harithah seperti cahayanya matahari, ya. Keluar dari Abdullah bin Rawahah seperti cahayanya bulan purnama.
dan keluar dari salah satu, yaitu siapa tadi? Qais bin Asim, dan satu sahabatnya yaitu Qatadah bin Nu'man. Ini seperti bintang kejora, bintang yang menerangi, sehingga apa? Kaum muslimin pada waktu itu mampu melihat siapa lawan, siapa kawan. Dan orang-orang kafir tidak melihat yang seperti itu, ya. Jadi yang melihat cuma kaum muslimin, dari mulutnya itu ada keluar, ya, cahaya. Tapi ini juga ora ditok nih, ya, maca mantra, ya, tarik napas, gebrak tanah, ya, entuk keris cilik, ya. Dapat keris kecil, iki sing marai, ya, itu sampean itu susah. Gak entuk bojo, rezeki seret, ya keris cilik iki mau, ya. Akhirnya asistennya lah, ini saya duwe sak ombyok iki, ada keris cilik. Ini enggak seperti itu, ya. Sahabat itu karomah itu ya memang dari Allah Subhanahu wa taala, kasih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, dikasihkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus yang imannya tinggi, orang yang bahkan ilmannya lemah pun kadang mendapatkan yang seperti ini, karomah ini, untuk menguatkan keimanan dari masing-masing, bahwa di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendapatkan pertolongannya. Intang surullah yang surkum, ihfadillah yahfadka wadkuruni azkurkum, ya seperti itu, ya, balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, fadilah yang bisa kita ambil, atau mungkin faidah yang bisa kita ambil dalam urusan ini, ya, sebelum kita tutup, ya. Jadi ini tadi itu saya simpulkan dari apa yang saya baca dari syarah yang ada di sini, ya. Yang bisa kita ambil, ya, adalah satu, ya, fihi wasiyatun bistinati bidail, fihil wasiyatu indal mauti kama taqaddam, yakni al-amru bitaqwallah. Kalau orang mau meninggal, maka boleh berwasiat, ya, agar dia itu berwasiat. Satu, wasiatnya adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, wasiatnya yang saya kita petik di sini tadi itu apa? Agar anak-anaknya menjaga harta dan mengembangkan hartanya tadi itu dengan apa? Ya, dalam jalan yang halal, ya, ya, tidak menyelisihi dari syariat. Ya. Jadi wal amru bistina'i mali wa tanmiyatihi lil istigna'i bi fihi anin nasi wa tahqiqut ta'ah. Wa ma asaddu hajatana ilai fi hadzal zaman, dan ini adalah hajat kita, yaitu mengembangkan harta, ya, karena dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa al-malu fi zamanina hadza silahul mu'minin. Harta pada zaman kita sekarang ini adalah senjatanya kaum muslimin. Kita untuk taat itu butuh harta, ya. Kita supaya bisa taat, bisa ibadah, bisa tenang hatinya, itu kalau harta kita longgar, maka kita akan dapat seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang istimewa, kayak siapa? Abu Dar, ya, ya Abu Darin madza tuhib, wahai Abu Dar, apa yang kau sukai? Ya Rasulullah, uhibbul mardha, aku ini suka marid, aku suka sakit. Wa uhibbul maut, aku juga suka kematian. Wa uhibbul masaib, dan aku itu suka ketimpa musibah. Ini orang-orang khusus loh, ya, tidak semua orang seperti dia, karena beliau ini mampu memang, ya, dengan sakit dosaku akan dikurangi oleh Allah, dengan musibah dosaku akan dihapus oleh Allah, ya, dengan mati aku segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi renek pikiran dunia blas pada diri siapa namanya? Abu Dar al-Ghifari, ya. Anak kita ini kan, ya, anakku, hartaku, ya, kita tangisi semuanya. Nah, ini sangat penting, ya. Fakam minan nasi qad waqa'u fil muhanati wal harami lidzaiki dzatal yad, ya. Berapa banyak orang itu yang terjerembab dalam kehinaan dan haram dikarenakan mereka berpikir sempit dalam mengembangkan harta. Tauhidnya cacat karena dia tidak yakin bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa fihi tahdzir anil mas'alah.
Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil adalah tahdir, peringatan keras dari minta. Waqra in syi'ta fis sahih, ya, bacalah dalam kitab sahih targhib wa tarhib. Wa fihi wasiyatu bistinabi bid'il janaiz, dan juga wasiat dari menjauhi kebid'ahan dalam urusan jenazah, yaitu apa? Jangan niyahah, ya. Jangan merobek-robek baju, jangan nangis teriak-teriak seperti orang kalap karena apa? Takdir Allah yang telah ditentukan untuk keluarganya yang meninggal, ya. Seperti halnya orang-orang jahiliyah. Wa fihi al-iqtida' bin nabi, ya. Yang bisa kita ambil adalah kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang diucapkan oleh Nabi atau yang dikerjakan oleh Nabi atau yang disepakati oleh Nabi, ya. Namanya ikrar, takrir, ya. Selain daripada itu, Ikhwan Fillah arsyadakumullah, ya, di sini, ya, ketika Al-Ahnaf ditanya, ya, aina ta'allamtal hilm, dari mana kau belajar sifat lemah lembut dan kamu belajar sifat santun dan juga bijaksana? Jawabannya Ahnaf, ya, beliau menjawab, aku belajar dari Qais bin Asim, ya, Qais bin Asim. Jadi di sini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwa, ya, iktidak, mencontoh seseorang, ya, atau bahkan Qais bin Asim pun salah satu orang yang menjadi orang yang memberikan sunnah sayyi'ah, ya, yaitu kebiasaan buruk dari bangsa Arab, yaitu apa? Mengubur anak wanita hidup-hidup. Tapi dia ketika masuk Islam, ya, dosa-dosanya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ridho kepada dia, dan dia berubah betul sifatnya dari sangat bengis, sangat pendendam, menjadi orang yang sangat bijaksana. Maka dari itu, Ikhwan Fillah arsyadakumullah, solusinya dari setiap kehidupan kita adalah Islam. Pokoknya kita Islam, kita akan dapat banyak solusi. Kita baca Quran, dimanapun Quran yang kita baca, di lembar manapun juga di situ solusi untuk kehidupan kita. Maka dari itu, Ikhwan Fillah arsyadakumullah, ya, sebelum kita tutup, marilah kita, ya, ambil faidah dari wasiatnya siapa? Qais bin Asim ini, ya. Semoga kita bisa memetiknya, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Pokoknya intinya sampai itu ngajinya ikhlas, insya Allah bisa berbuah menjadi amal, ya. Tapi ngajinya itu enggak ikhlas, ngajinya kurang ikhlas, ya, karena disuruh sama istrinya ngaji mana lo, tinggal neng rumah ngopi, ya. Atau mungkin daripada di rumah cuman lihat HP, cuman main game dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dibiasakan nanti supaya ngajinya itu bisa lebih ikhlas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya akan bermanfaat. Ya, itu. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al ilmu ilmani, ilmu itu ada luru, ya, al ilmu fis sudur wal ilmu fis sudur, ilmu yang hanya ada di otak dan ilmu yang turun ke hati. Ilmu yang ada di dalam otak itu ya bisa banyak, ya, lulus pondok, hafal Quran atau apa, tapi tingkah lakunya nggak karu-karuan, ya. Tapi ilmu yang sudah sampai di hati, dia itu adalah ilmu yang berbuah menjadi amal, menjadikan orang itu khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang kita sampaikan. Barangkali sebelum kita tutup ada yang ditanyakan, kalau bisa dijawab. Cukup, ya? Ya, saya kira cukup apa yang kita sampaikan. Dari pelopor itu tadi, Ustaz, ya. Yes. Dari pelopor mengubur anak bayi perempuan, kemudian menjadi pelopor kebaikan, nah, itu Qais bin Asim, ya. Ini jarang kajian-kajian yang menceritakan beliau ini, ya. Gitu. Ya itulah kalau dalam sebuah hadis itu adalah gimana itu, akramukum fil jahiliyati khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam idza faqahu, ya. Jadi kamu itu
yang paling baik di antara kalian itu adalah ya dia terhormat di masa jahiliyah dan dia juga terhormat di masa Islam idza faqahu. Jadi dia masa jahiliyahnya itu nakalnya juga nemen, tapi ketika dia Islam, dia kan faqih, ya, paham dengan agama, mempraktekkan dari agamanya ini tadi itu. Akhirnya jadilah dia orang yang takut sama Allah, akhlaknya mulia, baik, ya, itu orang yang terbaik di antara kalian. Ya contohnya adalah seperti Qais ini, seperti Umar bin Khattab, ya, itu seperti Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar bagaimana? Ya tambah baik lagi karena Abu Bakar itu memang penganut Hanifiyah. Di masa jahiliyah pun dia itu sudah mengharamkan babi, sudah mengharamkan khamr, sudah mengharamkan penyembahan berhala. Makanya Rasulullah mengatakan ya bahwa ya sebaik-baik ya umat, sebaik-baik manusia ba'dal anbiya wal mursalin, setelah nabi dan rasul adalah Abu Bakar, ya. Karena dia pada masa jahiliyah itu orang syirik. Dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang dia pahami orang-orang pada saat itu bahwa ya Tuhan itu di langit, cara ibadahnya menyungkurkan dahi ke bumi, yaitu sujud. Hanya itu saja yang diakui, yang masih tersisa dari agama Hanifiyah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahualam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pengawas acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah penting bang, dua ini bang. Kesimpulannya apa? Sudah dikumpulkan. Jantung dan videonya bang. Sudah sampai kesimpulan, ada yang tanya. Itu loh. Bang Ahmad tanya lah. Sudah selesai tapi.